kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Back when we were still changing for the better, wanting was enough. For me, it was enough to live for. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidatul Fadilah dengan NPM 2311080094 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Islam dan pembangunan berkelanjutan. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan meliputi yang pertama, pengertian pembangunan berkelanjutan dalam Islam. Yang kedua, kontribusi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, tantangan dan hambatan dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan menurut Islam. Yang keempat, studi kasus. Dan yang kelima, rekomendasi dan prospek masa depan. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu pengertian pembangunan berkelanjutan dalam Islam. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang menekankan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Adapun konsep-konsep tersebut meliputi yang pertama, konsep tauhid dalam pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, konsep khilafah dalam pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, konsep hikmah dalam pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, keempat, konsep rahmah dalam pembangunan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu kontribusi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa kontribusi utama Islam terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan dalam Islam merupakan konsep yang dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip tersebut membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai tindakan ibadah dan tanggung jawab moral. Yang kedua, keadilan sosial. Keadilan sosial adalah salah satu nilai utama dalam ajaran Islam yang mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan merata, dengan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang diperlakukan untuk hidup layak. Islam membangun fondasi untuk kemakmuran bersama dan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, etika ekonomi. Islam memiliki pandangan yang tegas terhadap etika ekonomi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ajaran Islam menegaskan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba, spekulasi, penipuan, dan eksploitasi. Dan yang terakhir, keempat, pendidikan dan pengetahuan pendidikan memegang peran penting dalam ajaran Islam sebagai fondasi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya untuk sebagai sarana meningkatkan kehidupan dunia, tetapi juga sebagai ibadah yang diberkahi. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu tantangan dan hambatan dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan menurut Islam. Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran agama, implementasinya seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara teori dan praktik. Meskipun Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan sosial,
kesadaran lingkungan, dan etika ekonomi yang bertanggung jawab, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti kepentingan ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat juga merupakan tantangan besar dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan menurut Islam. Selain itu, globalisasi dan modernisasi juga menjadi hambatan dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan menurut Islam. Tantangan lainnya adalah kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan menurut Islam. Materi selanjutnya yaitu studi kasus, praktek pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat Muslim. Berikut adalah beberapa contoh studi kasus yang menarik. Yang pertama, Green Mosques. Di Indonesia, beberapa masjid telah mengadopsi konsep Green Mosques atau masjid hijau yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong kesadaran lingkungan di antara jamaah. Yang kedua, wakaf. Untuk pembangunan sosial dan ekonomi, wakaf atau amal jariah dalam Islam telah digunakan sebagai instrumen untuk pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat Muslim. Dengan memanfaatkan potensi wakaf, masyarakat Muslim dapat menciptakan sumber daya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, agroforestry berbasis Islam di Afrika. Di beberapa negara di Afrika, program agroforestry berbasis Islam telah diluncurkan untuk mengatasi masalah kemiskinan, kelaparan, dan degradasi lingkungan. Program-program ini mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam tentang konservasi alam dan keadilan sosial dengan praktik-praktik agroforestry untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi erosi tanah, dan meningkatkan ketersediaan air bersih. Melalui pendekatan ini, masyarakat Muslim di Afrika dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan sambil memperkuat nilai-nilai agama mereka. Keempat, perbankan syariah untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Perbankan syariah telah menjadi motor penggerak dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga dan mendorong bagi hasil atau profit sharing telah memungkinkan perbankan syariah untuk mendukung proyek-proyek yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, seperti investasi dalam energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan infrastruktur hijau. Materi yang terakhir, rekomendasi dan prospek masa depan. Ada beberapa rekomendasi dan prospek masa depan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat hubungan antara Islam dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, penguatan pendidikan dan kesadaran lingkungan. Tingkat kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat Muslim dan di seluruh dunia semakin menjadi perhatian utama dalam era yang dipenuhi tantangan lingkungan global. Oleh karena itu, penguatan pendidikan tentang nilai-nilai lingkungan dalam Islam menjadi krusial dalam upaya mempersiapkan generasi masa depan yang peduli dan bertanggung jawab terhadap alam semesta. Dengan demikian, penguatan pendidikan tentang nilai-nilai lingkungan dalam Islam tidak hanya menciptakan kesadaran individu, tetapi juga menginspirasi perubahan sosial yang lebih besar menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan secara ekologis. Yang kedua, kolaborasi antara agama untuk pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi antara agama untuk pembangunan berkelanjutan menawarkan potensi besar dalam mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang kompleks di era kontemporer. Dialog antar agama yang inklusif dan terbuka tentang isu-isu lingkungan dan sosial memberikan kesempatan bagi berbagai komunitas keagamaan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. Dengan terus mengembangkan strategi, kebijakan, dan praktik-praktik yang berbasis pada nilai-nilai Islam, masyarakat Muslim dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan global. Itulah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.